kita bertepuk tangan yuk. Kasih yang begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kau beri, dan kini hanya untukmu. Silakan pelayan drum maju ke depan. Oke, kita masih memuji Tuhan lagi. Kita sama-sama bangkit berdiri ya, haleluya. Kita puji Tuhan lebih lagi, kita mengucap syukur untuk semua saudara yang sudah dibaptis pada hari ini. Karena kasih karunia Tuhan, hidup yang baru sudah menjadi milik kita semuanya, amin. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempat kita percaya dan berharap, amin. Amin. Haleluya. Lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang sudah memimpin untuk ibadah baptisan air kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Dan sebentar nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami dengarkan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Setelah anak-anak-Mu menerima baptisan air, agar mereka tetap menjaga hidup mereka di dalam pengajaran, dalam penggembalaan, sehingga mereka selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saudara, hari ini kita sudah menyaksikan ya, yang pertama tadi penyerahan anak, yang kedua baptisan air. Dan hal ini berbeda. Dan Alkitab tidak mengajarkan baptisan anak, yang ada itu baptisan orang dewasa, baptisan pertobatan. Jadi yang ada dalam Alkitab adalah anak-anak kecil dibawa kepada Yesus dan Yesus memeluk mereka dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati anak-anak itu. Dan perilaku dengan baptisan berbeda. Baptisan itu seorang mengambil keputusan, meninggalkan dosa, mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Kemudian dia ditenggelamkan ke dalam air. Ditenggelamkan ke dalam air memiliki makna sama dengan kematian Yesus dan sama dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita sudah sama dengan baptisannya, berarti sama dengan kematiannya, sama juga dengan kebangkitannya. Amin. Nah, firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Setelah kita menerima baptisan, menggenapkan dalam hidup kita. Kisah Rasul pasal yang kedua 41 sampai ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Jadi saudara baru resmi jadi jemaat setelah dibaptis ya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat datang di jemaat Tuhan. Amin. Ya. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi baru dihitung setelah dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara harus bertekun dalam pengajaran. Maka bagi saudara yang belum TDRK, kita akan buka kelas TDRK. Kami harapkan dan kami sarankan, kami dorong saudara untuk ikutlah training dasar rohani Kristen. Amin. Supaya saudara diperlengkapi dengan dasar-dasar kehidupan Kristen. Nanti lanjutannya ada namanya training pelayan. Saudara akan diperlengkapi dengan dasar-dasar bagaimana kita melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nanti saudara masuklah dalam kelompok-kelompok sel yang terdekat dengan alamat saudara. Supaya saudara tetap ada dalam kawanan. Kelompok sel itu adalah keluarga bagi saudara. Saudara bisa diperhatikan, ya, saudara bisa diarahkan, digembalakan di kelompok sel. Kemudian dikatakan di sini, mereka bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roti yang pertama adalah roti benaran, roti yang kedua adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Artinya, kita harus merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Bahkan saudara membacakan firman Tuhan. Walau mungkin firman itu tidak dapat kita pahami, baca saja. Karena saudara ketika kita membaca, ada Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Hari ini bisa kita dapatkan, atau mungkin 2 hari lagi baru kita dapatkan pengertiannya, atau mungkin 3 hari lagi kita dapatkan pengertiannya. Sepanjang kita mau mencari tahu arti, berusaha untuk mengerti daripada firman, pemilik firman itu, Bapa di sorga, Yesus, Roh Kudus, dia akan berbagi pewahyuannya kepada kita. Haleluya. Ya,
Salah satu contoh saya berikan pada saudara. Saya lama mencari arti saudara yang dikatakan gada. Dalam Mazmur pasal 23 itu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pikir kalau tongkat kita semua paham. Dan tongkat gembala selalu ada lekukan. Saudara. Dan tongkat gembala itu enggak pernah berada di bawah ketiak gembala begini. Tongkat gembala itu paling tidak setara dengan tinggi sang gembala. Nah saudara kau dikasihi Tuhan dan itu diperlukan. Namun dikatakan gada. Saya membaca banyak referensi untuk mencari pengertian gada. Hampir-hampir saya lari. Saudaraku dikasihi Tuhan memahami bahwa gada itu adalah senjata. Seperti senjata pamungkas film India. Yang besar itu saudara. Kalau dipukul ke bumi, bergetarlah bumi. Begitu. Saya pikir repot juga gembala pakai seperti itu. Lalu saudara, saya terus berusaha mencari. Lalu saya temukan pengertiannya. Arti, cemeti, itu cambuk. Cambuk gembala yang dari pangkal mulai dari pegang sampai ke ujung itu makin kecil. Dan kalau dipakai itu memukul, mencambuk. Saudara, dicambuk, dicemeti, takkan mati itu domba. Takkan mati itu yang dicambuk. Karena memang bukan tujuannya untuk membunuh. Tujuannya memang ada rasa sakit hanya untuk mengingatkan. Nah, itu hanya contoh, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mencari pengertian. Haleluya. Nah, maka saudara belajarlah, bacalah Alkitab. Kepada saudara sudah diberikan schedule pembacaan Alkitab selama setahun. Saudara ikutilah pembacaannya dengan teratur. Amin. Ya, saudara catat, kalau boleh catat hal-hal yang tidak saudara pahami. Boleh saudara tanya kepada kami. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang baca schedule, dia nggak paham kata-katanya itu, apa arti kata itu. Saudara, dia WA saya. Kadang-kadang saya jawab langsung, kadang-kadang nggak juga saya jawab langsung. Karena saya pikir banyak orang juga nggak mengerti, karena di depan banyak orang saya jelaskan. Walau yang lain nggak pada tahu bahwa itu sebuah pertanyaan. Haleluya. Nah, jadi saudara, ayo saudara memecahkan roti, membicarakan firman Tuhan. Kalau saudara saling berkunjung, janganlah yang lain-lain yang aneh-aneh dulu dibicarakan. Ya, firman Tuhan harus dibicarakan. Halo. Haleluya. Ya, datangi ke kos-kosannya, bicarakan firman. Amin. Jangan bicarakan, kemarin drama Korea nonton enggak? Saya satupun bintangnya tak hafal saya itu. Jangankan hafal, lihat pun tidak. Karena enggak ada TV. Untuk melihat. Bersyukur juga gak ada TV. Ada TV di rumah kami. Tapi rusak karena gak pernah ditonton. Stres dia gak pernah dilihat. Ya. Jangan pula saudara lebih banyak di depan TV daripada di depan Tuhan. Di depan TV sampai TV nonton saudara. Kenapa saudara tidur? Ya. Kaulah di hadapan Tuhan. Saudara yang ngantuk. Saudara gue dikasihi Tuhan, gak tahan. Nah, bicarakanlah selalu firman. Anak Tuhan harus kaya firman. Amin. Gak ada senjata kita melawan dunia ini kecuali firman. Gak ada. Gak ada saudara. Gak ada kekuatan lain saudara yang bisa memenangkan pertarungan dunia ini kecuali firman. Tidak ada. Firman diucapkan, firman diucapkan. Yesus menang atas setan, firman diucapkan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yang repotnya lagi, setan juga datang pakai firman. Iya. Dibawanya Yesus ke hubungan bait Allah. Lalu dia berkata, engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ini ke bawah sana. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan menyuruh malaikat untuk menatang kakimu. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan pakai firman. Lalu Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, dia datang memakai firman. Maka kalau soal tahu firman, ya setan juga tahu firman. Ya karena pernah dia bersama dengan Bapa di sorga. Dan malaikat yang terdekat sebelum dia jatuh, sebelum dia berdosa. Saudara, dia malaikat terdekat dengan Bapa di sorga. Ya. Nah saudara gue dikasih Tuhan, namun dia sombong. Ya, lalu dibuanglah dia.
Maka saudara, tetaplah kita memperkatakan firman. Iman yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan itu. Yaitu iman kita. Maka itulah dasar nama gereja kita. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Entah ada nanti gereja kemenangan iman internasional. Ya. Saudara gue dikasihi Tuhan. Yuk kita perkatakan firman. Belajar firman dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk perkataan firman yang sudah kami dengarkan. Bagaimana jemaat mula-mula, orang-orang yang pertama yang memberi diri mereka dibaptis setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Biarlah ini kami hidupi. Secara khusus bagi anak-anakmu yang baru menerima baptisan air hari ini. Mereka sudah terhitung dalam jumlah hitungan orang-orang percaya. Mereka sudah ditambahkan dalam jumlah hitungan orang-orang percaya. Ya Tuhan, berikan kepada mereka kehidupan yang bertekun dalam pengajaran. Kehidupan yang bertekun dalam persekutuan yang ada di dalam gerejamu ini Tuhan. Bahkan mereka mau juga berkumpul satu dengan yang lain kalau mereka saling berkunjung. Mereka membicarakan perkataan firman. Mereka selalu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan ini nyata kepada kami sebagaimana gereja mula-mula, jemaat mula-mula menghidupi cara hidup itu. Demikianlah kami mau menghidupinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Tuhan mengurapi kami agar kehidupan Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami membawa kematian Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Mari pelayan pujian penyembahan. Yuk kita melayani para pelayan perjamuan kudus. Silakan maju ke depan. Haleluya. Salibnya, salibnya selamanya muli. Kami bersyukur Bapa yang baik, Kau telah menganugerahkan Yesus Kristus putramu yang tunggal bagi kami. Dia yang sudah menyerahkan hidupnya mati bagi kami. Mencurahkan darahnya. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengingat dan mengenang kembali melalui perjamuan kudus ini. Pengorbanan Yesus bagi kami. Yesus yang mati untuk semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kami membawa kematian Yesus dalam hidup kami. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami selalu mengingat bahwa kami harus mati terhadap dosa tiap-tiap hari. Bahwa kami harus menyangkal diri kami, mengikul salib kami tiap-tiap hari. Biarlah kelepaskan segala kasih karunia, anugerah, kuasa, mujizat, pertolongan, hikmat, wibawa, dan penundukan diri yang ada dalam tubuh dan darah Yesus untuk turun ke atas kami semua. Dan melalui perjamuan kudus ini, hati yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kuasa memberkati dan hamba-hamba akan melayani. Tuhan berkati pelayanan mereka untuk umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa yang kudus. Bapa yang telah menyatakan kasih karunia dan anugerahnya bagi kami. Di mana Bapa telah menganugerahkan Yesus kepada kami. Yesus anak tunggal Bapa diserahkan bagi kami. Karena melalui pengorbanan Yesus sajalah kami umat manusia yang telah berdosa beroleh pendamaian dengan Bapa. Melalui korban darah Tuhan Yesus sajalah kami beroleh pengampunan, beroleh pembaharuan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami kembali semeja untuk kami boleh makan dari tubuh Kristus dan boleh makan dari darah Kristus. Kami mohonkan anugerah, kasih karunia, biar semua hal yang ada di dalam tubuh dan darah Yesus, kuasa, penundukan diri, ketaatan kepada Bapa, kesetiaan kepada Bapa, kekudusan, bahkan kesucian daripada Yesus, mujizat yang ada dalam tubuh dan darahnya, kuasa yang ada dalam tubuh dan darahnya, perlindungan yang ada dalam tubuh dan darahnya, turunlah ke atas kami semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu turun ke atas kami dan kami membawakan kematian Yesus dalam kehidupan kami. Mati terhadap dosa, mati terhadap segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini. Dan Yesus bangkit, hidup untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang terikat dilepaskan dan dibebaskan. Amin. Yang bersusah hati beroleh penghiburan. Di dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Demi nama Yesus. Dengarkanlah umat Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Yesus sendiri berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, ia akan hidup oleh aku. Hiduplah kita oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Biar kami beroleh kebangkitan sama seperti Kristus dibangkitkan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita terima dan mari kita makan dari tubuh Tuhan Yesus dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur untuk tubuh Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Di dalam tubuh-Mu Engkau menanggung dosa, kelemahan, sakit, penyakit, bahkan kutuk kami sudah Engkau tanggung. Terima kasih Tuhan. Dan oleh tubuh-Mu yang berbilur-bilur, yang sakit beroleh kesembuhan. Dan oleh kuasa kebangkitan tubuh-Mu, kami juga beroleh kebangkitan. Semua kami sehat, kuat, tubuh kami sehat, kuat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada tubuh kami yang mengalami kematian. Semua hidup di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian darah Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu.
Mari kita terima dan mari kita minum dari darah Tuhan Yesus dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur untuk darah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah yang suci, darah yang kudus, darah yang sudah dicurahkan atas kami. Darah yang olehnya kami beroleh kehidupan yang baru. Darah yang olehnya kami beroleh perlindungan. Darah yang olehnya kami memiliki ikatan perjanjian yang baru dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam darah Yesus ada hidupnya Yesus. Hidup Yesus mengalir atas kami, atas roh kami, atas jiwa kami, atas tubuh kami, atas usaha, pekerjaan, keluarga, atas pelayanan kami. Kehidupan Yesus mengalir. Tidak ada kami yang mati muda. Semua kami sehat kuat, semua kami panjang umur. Ada perlindungan darah Yesus atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus seluruh kehidupan-Mu semakin nyata dalam hidup kami ini. Di mana kami menjadi serupa dengan gambar dan rupa Kristus sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini atas apa yang Tuhan sudah jadikan, Tuhan perbuat pada hari ini dalam kehidupan kita. Dan laiklah kita untuk memberikan ucapan syukur, persembahan kita yang terbaik pada saat ini kepada Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik kepada Tuhan, korban ucapan syukur kita. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu dan pelayan kepersembahan untuk maju ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami semuanya pada hari ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Bahkan perlindungan-Mu nyata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebagai ucapan syukur kami akan berikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik kami berikan kepadamu. Rasa syukur kami, sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik juga Tuhan setiap pekerjaan kami semua yang menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan diberkati dengan limpahnya di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebimbangan, keraguan, kekikiran untuk memberi kepada Tuhan, tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami memberi dan kami memberikan persembahan kami karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian kita seindahnya pelangi. Engkau yang terindah.
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh rangkaian ibadah kami dalam ibadah bersama penyerahan anak hingga baptisan air. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan kami dapat kerjakan, kami dapat lakukan. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah ini boleh Engkau nikmati sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu. Biarlah Engkau bersuka dan bergemar atas seluruh ibadah kami. Dan Engkau bersuka dan bergemar atas seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Dan kami sungguh percaya berkat-berkat yang Tuhan sudah tetapkan ada dalam seluruh ibadah ini turun ke atas kami, turun menjadi milik kami, menjadi kepunyaan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu yang sudah datang di dalam ibadah ini, baik yang dalam ibadah bersama, penyerahan anak dan juga baptisan air. Terima kasih Engkau mengingat dan memberkati setiap mereka. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, terima kasih untuk persiapan yang sudah mereka kerjakan dan lakukan. Biar Tuhan mengingat semua apa yang mereka kerjakan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menikmati pelayanan mereka sebagai pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih lagi mereka akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kalau nanti kami akan pulang dari sini, Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi seluruh perjalanan kami. Tuhan Yesus memberkati semua kendaraan dan transportasi kami. Yang naik bus, yang naik sepeda motor, yang naik mobil pribadi. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai kami hingga kami tiba dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh kecelakaan, maut. Melihat manusia tidak boleh jamah kami dalam nama Yesus. Sumpah serapah kutuk menjauh dari kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wabah-wabah virus corona tidak boleh mengena kepada kami dalam nama Yesus. Bahkan dari antara kami yang hadir di sini tidak ada kami yang sakit. Semua kami sehat. Semua kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi kami. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Sepulangnya kami dari sini, kami tetap bisa beraktivitas. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota. Amin. Dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Hasil bumimu. Amin. Hasil ternakmu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkatilah perkuliahanmu. Amin. Diberikannya kepadamu roh hikmat, Amin. roh kecerdasan, Amin. roh kepintaran, Amin. roh takut akan Tuhan. Amin. Diberkatilah bakulmu Amin. dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk. Amin. Dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Amin. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Disokongnya engkau dari Sion. Amin. Diingatnya setiap korban persembahanmu. Amin. Ditumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Amin. Diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Salam.